Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tori Garusil Hasan dengan NIM 19650026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari final project mata kuliah pemrograman mobile, di mana pada program kali ini sudah saya run karena waktu yang memakan cukup lama. Jadi saya run di awal, dan sambil menunggu ini saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai aplikasi saya. Jadi untuk nama dari aplikasi ini adalah Gatech, di mana Gatech ini merupakan kependekan dari Game and Technology. Jadi aplikasi saya di dalamnya memuat informasi mengenai Game and Technology. Nah, ini demo aplikasinya. Untuk tampilan pertama adalah splash screen yang memunculkan logo atau dengan nama Gatech. Kemudian ada onboarding screen. Di sini ada informasi yang pasti dilihat bagi user ketika memuat aplikasi pertama kali. Ini bisa saya geser atau saya tap. Nah, ini untuk terakhir bisa saya tap dan saya masuk ke halaman main screen. Baik, di sini adalah halaman main screen, di mana terdapat ini halaman main screen yang memuat home screen. Jadi untuk main screen di sini ada 4 bottom bar, ada home, ada touch info, kemudian ada game info, dan satu lagi adalah halaman profil. Nah, untuk home info sendiri, halaman home. Jadi di main screen ini untuk halaman home-nya terdapat tampilan seperti ini. Dan dapat dilihat juga detailnya. Di halaman ini memuat berita yang hanya tampil judul saja. Misalkan ini akan tampil detailnya. Bisa kita scroll. Karena ini menggunakan API, maka waktu loading juga tergantung pada server yang punya. Ini seharusnya muncul gambar, tapi nggak tahu, ini cukup lama. Mungkin kita coba ke halaman selanjutnya. Nah, untuk gambar memang tergantung dari server, karena juga API yang gratis, Open API. Kemudian kita menuju ke touch info, di mana ini ada 4 kategori, ada update, review, recommended, dan tips. Untuk update, kemudian ada review, selanjutnya ada recommended, juga ada tips. Ini sama, ini akan mengarah ke detail screen
ketika kita klik pada salah satu gambar. Kemudian untuk game info ini sama seperti tadi, hanya terdapat 4 kategori: PC, konsol, review, dan e-sport. Dan yang terakhir adalah halaman profil. Ini sebagai data dummy saja, dan ini ditulis hardcode untuk nama, email, dan sebagainya. Ini untuk datanya masih menggunakan data dummy. Mungkin project yang dapat saya buat itu, dan selanjutnya untuk penjelasan source code-nya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai codingannya. Jadi untuk halaman pertama pubspec.yaml, di mana halaman pubspec.yaml ini digunakan untuk menyimpan atau mendaftarkan dependensi yang digunakan. Ada beberapa dependensi yang digunakan di sini, ada Flutter Lens, ada Animate2, ada Solomon bottom bar tadi yang dibuat, yang di bawah ini menggunakan Solomon, terus kemudian Animate. Untuk animasinya ada Flutter Staggered Grid View yang tampilan seperti ini pada halaman Text Info dan Game Info. Ada Vertical Card Packer ini pada halaman Home. Kemudian ada dependensi atau library DIO. Nah, DIO di sini merupakan library yang digunakan untuk mengambil API atau consuming. Jadi untuk DIO di sini untuk bagian service nanti. Ada juga provider. Nah, provider di sini merupakan salah satu state management di mana untuk kita mendapatkan sebuah informasi itu bisa menggunakan change notifier yang perlu didaftarkan juga pada halaman main agar semua yang ada di root-nya itu dapat listen atau dapat mendengarkan. Ini ada Google Font. Google Font di sini sebagai UI untuk teks, kemudian concentric transition yang transisi tadi. Glossy ini juga salah satu komponen yang diperlukan untuk halaman onboarding. Kemudian ada Flutter Native Splash. Nah, untuk Flutter Native Splash di sini cara penggunaannya langsung ada di bawahnya di sini. Untuk gambarnya dituliskan atau didaftarkan pada image. Kemudian colornya ini menggunakan warna putih. Saya menggunakan warna putih. Kemudian platform yang bisa atau terdaftar itu adalah Android dan iOS. Kemudian setelah dijalankan Flutter Native Splash, kemudian create, nanti akan membuild sebuah aset atau sebuah drawable di sini. Nah, ini akan terbuild dengan adanya dependensi Flutter Native Splash. Dan saya juga mendaftarkan aset-aset saya, aset gambar saya pada assets di sini dengan menuliskan assets
slash image. Kemudian untuk halaman pertama, yang pertama kali dijalankan, bukan halaman, maksud saya yang pertama kali dijalankan yaitu stateless widget, yaitu my app. My app di sini terdapat pada file main.dart di sini. Nah, untuk halaman di my app itu isinya apa saja? Ini untuk state management provider yang memiliki arsitektur MVVM, perlu didaftarkan multi provider di sini. Nah, provider yang pertama yaitu pada game view model, dan yang kedua ada pada detail view model. Untuk selanjutnya ini material app, ada title, tema. Saya menggunakan warna ini default, hampir tidak saya gunakan, tapi ini default, saya tidak merubahnya. Dan text theme di sini seperti ebar di sini menggunakan Google Font dengan style font family Roboto. Debug show check mode banner di sini menghilangkan tulisan yang ada di sini. Dan yang pertama kali halamannya yaitu onboarding. Tidak ada halaman spesifikin karena sudah didaftarkan pada native splash screen yang merupakan halaman yang ada pada app di sini. Jadi sudah include di dalamnya. Nah, langsung ke onboarding screen. Mungkin saya jelaskan secara keseluruhan sebelum ke onboarding screen. Onboarding screen ini hanya menampilkan beberapa tampilan di awal seperti tadi, dan akan push replacement, yang artinya tidak akan bisa kembali ke halaman yang awal, tidak akan kembali ke halaman onboarding. Ketika kita pencet back, maka akan keluar. Nah, seperti itu untuk splash screen. Nah, ini halaman onboarding, ini pada sini. Di sini memuat list dari item data, yang dimana kumpulan dari data yang ada title, subtitle sesuai kebutuhan atau requirement yang ada pada item data yang nantinya akan ditampilkan pada sebuah item widget yang awal, yaitu concentric page view, yang merupakan library Flutter yang ada di flutter.dev. Nah, di sini itu ada beberapa item. Di sini ada footage. Ini untuk finish. Ketika on finish maka dapat dilakukan close replacement. Nah, muncul ke halaman main screen. Halaman main screen ini sebenarnya tidak memuat apapun atau tidak menyimpan apapun, hanya menyimpan bottom app bar. Untuk bodinya di sini itu berbeda-beda. Itu dari detail screen, dari folder di sini ada game screen, home screen, dan touch screen. Jadi untuk halaman yang pertama ini atau initial page itu menggunakan home screen, main screen, home. Nah, ini home screen, kemudian touch screen, game screen, dan profile screen. Jadi ketika kita klik home screen, maka akan muncul home screen. Ketika kita pencet touch screen di bottom bar-nya di sini, maka muncul touch screen. Ketika kita pencet game info, ya akan muncul game screen, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk halaman yang pertama adalah home screen. Di halaman home screen di sini terdapat yang pertama ada
sebuah stateful widget di mana di dalamnya menginisiasi pertama kali yaitu init state dengan stage recommended. Ini mengambil API dari const.dart. Nah, const.dart ini merupakan kumpulan dari konfigurasi seperti host, search, detail, export, dan lain sebagainya, agar tidak typo saja dalam penulisan, maka saya membuatnya seperti ini. Jadi nanti tinggal memanggil namanya di sini atau variabelnya, maka akan lebih mudah. Dan ketika kita ingin mengubah, maka dapat dengan cepat pula diubah dengan hanya mengubah kata atau tulisan yang ada di dalam sini. Jadi kembali lagi ke home screen. Nah, di home screen di sini tampilannya seperti ini. Yang pertama kali yaitu init state mengambil provider fetch game data yang mengambil dari API. Nah, fetch game data di sini seperti ini tampilannya. Ini merupakan game view model, di mana ini mengambil dari news repository yang mengirimkan parameter juga. Jadi sistemnya mengirimkan parameter pada fetch news di sini. Repository ada di sini. Ini ada new repository. Nah, repository ini ada dua, isinya ada fetch news list dan fetch news detail. Karena ini ingin menampilkan list, maka yang digunakan atau diambil dari view model tadi. View model mengambil repository yang list. Nah, di dalam list di sini menjalankan perintah atau memappingkan data. Yang pertama ambil dari service dulu, kemudian dimapkan ke model. Jadi untuk pertama yaitu ambil data dari service. Di sini service ada pada folder services di sini. Nah, new service ini menggunakan Dio. Saya menggunakan Dio sebagai HTTP request untuk mengambil datanya. Jadi ketika kita get, maka akan muncul respon di sini dan sudah bisa diambil respon datanya. Nah, respon data yang diambil tadi itu masih dalam bentuk JSON. Kemudian pada halaman repository, data yang dalam bentuk JSON yang tipenya masih dynamic, nah itu diubah menjadi list. Yang ini listnya masih list dynamic dan diubah listnya di sini menjadi list of news. Jadi list kumpulan dari news. Kalau ini tadi masih JSON, di sini sudah menjadi news. Nah, di sini tag di sini merupakan parameter dari from JSON yang diambil dari model. Model di sini ada dua, ada news dan detail news. Untuk news sendiri, untuk from JSON-nya seperti ini. Ada title, thumbnail, author, tag, time, description, dan key. Seperti itu. Jadi setelah mengubah formatnya dengan menjalankan atau mengkonversi dari from JSON dengan metode from JSON, maka datanya sudah berubah menjadi list of news. Nah, di sini. Kembali lagi ke repository, terus ke view model, detail game view model. Di sini. Di sini bisa tampil untuk view modelnya. Jadi untuk view model ini hanya digunakan untuk mengambil atau fetching data from repository, dan repository mengambil dari service dan memodelkan ke model sesuai yang diinginkan. Detail ini juga sama, untuk logiknya tidak
tidak tidak terlalu rumit, hanya mengambil data dari repositori, karena repositorinya tadi ada dua, ada detail dan new service. Kemudian kembali ke screen. Ketika kita fetching data, maka respon datanya tersebut akan ada atau tidak sama dengan nol. Nah, responnya di sini kita tampung dan kita masukkan ke metode getPostList. Nah, metode getPostList ini yang akan mengambil keputusan dari respon tersebut, statusnya apakah loading, apakah sudah selesai, apakah error, apakah baru diinisiasi. Jadi ada beberapa kondisi untuk view-nya, jadi akan berbeda-beda. Jadi misalkan di sini masih loading, maka akan muncul circular progress indicator. Ketika sudah selesai, maka akan membuild image yang ada di sini. Kemudian ketika error akan muncul please try again. Ketika baru diinitiate, ini kosong ya, terus defaultnya itu ini tulisan widget text. Kemudian ketika statusnya komplit, sebelumnya status komplit di sini terdapat pada class API Response. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk statusnya ada 3. Jadi dari respon API response di sini terdapat 3 data. Yang pertama status, message, dan data itu sendiri. Untuk status itu ada 4, initial, loading, complete, dan error. Jadi tadi ketika complete maka datanya dapat dimuat. Saya menggunakan provider untuk memanggil listnya. Tadi yang di provider tadi setelah diambil datanya akan bisa digunakan di sini. Saya casting dengan list of news dan list of news di sini, sehingga variabel game list di sini, private game list di sini bisa digunakan di tampilan. Saya menggunakan di sini menggunakan vertical card pager, dan di sini membutuhkan parameter list of widget dari image di sini, dan title sini list of string. Ketika list of widget di sini, saya menambahkan widget baru di sini. Ini masih kosong. Kemudian saya tambahkan widget baru, itu image list di sini. Saya add, saya tambahkan click rect. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan perulangan yang ada pada game list, yaitu for each. Jadi ini jumlahnya membuat sesuai dengan apa yang diminta, apa yang ada. Mungkin seperti itu untuk halaman home screen. Saya lanjutkan ke game screen dan touch screen. Untuk game screen dan touch screen ini sama konsepnya. Yang pertama ada sebuah ada header, sliver builder. Di sini merupakan library juga yang saya ambil dari website resmi pub.dev, yaitu sliver to box adapter. Atau untuk nama widgetnya itu, tapi untuk ini masih menggunakan widget basic.
fade in di sini animasi yang saya ambil dari pub.dev di sini, animate do. Yang pertama akan muncul sebuah animasi seperti ini dari atas. Ada sliver to box adapter, ada tulisan discover today's. Jadi seperti itu tulisan dan pencarian. Untuk pencarian di sini masih belum berfungsi karena saya belum mengintegrasikan dengan halaman atau tampilan view model tampilan dari pencarian saya belum integrasikan. Dan ini sama ya. Kemudian untuk touchscreen di sini akan membuild sebuah bodinya di sini mulai dari ini. Saya pisah agar mempermudah untuk maintenance-nya kalau misalkan ingin dikembangkan. Untuk build body touch di sini mulai dari sini. Ini ada tab 4 tab juga, update, review, recommended, dan tips. Nah, ini setiap parameternya, setiap tab bar di sini akan membuild image, touch, update, review seperti itu. Nah, di sini sama juga menggunakan provider ketika memunculkan data dari server. Ya, di view model, pada game view model itu endpoint saya gunakan sebagai parameter, jadi bisa digunakan, diambil. Kemudian ada beberapa kondisi lagi, itu 2, 3, 4, ada 4 kondisi. Ada loading, circular progress indicator, ketika komplit akan muncul grid view. Nah, di sini karena datanya sudah diinisiasi di awal, maka untuk respon data di sini maka itu dapat digunakan. Mungkin seperti itu. Ini sama untuk halaman game info menggunakan Sacred Grid View Conbuilder. Itu merupakan library dari Sacred Grid View. Di sini Sacred Grid View. Nah, mungkin seperti itu. Dan halaman profil di sini sederhana, masih menggunakan data dummy, tanpa menggunakan library dari Google Fonts saja. Untuk materialnya menggunakan material bawaan dari Flutter, ada single scroll view, kemudian widget text, ada widget text lagi. Mungkin hanya menggunakan widget-widget dasar seperti kolom, card, kemudian padding, divider seperti ini. Ini juga belum berfungsi, masih icon button tapi belum bisa diarahkan ke mana-mana. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas akhir pemrograman mobile kelas A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.